Dalam perkembangan terbaru kasus dugaan korupsi tata niaga PT Timah Tbk, tim penyidik Kejaksaan Agung diketahui telah memeriksa istri tersangka Harvey Mois, Sandra Dewi, untuk menelusuri aliran dana dalam beberapa rekening yang telah diblokir. Tak hanya itu, beberapa nama artis pun kini ramai menjadi perbincangan, seperti salah satunya inisial S dan juga C, lantaran diduga menikmati hasil korupsi Harvey Mois, dan selaku calon anggota DPR yang sebentar lagi akan dilantik dan diambil sumpah jabatannya. Seperti apa tanggapan Uya Kuya yang mengapresiasi pihak Kejaksaan Agung karena mampu membongkar kasus dugaan korupsi Timah, di mana terjadi potensi kerugian negara sebesar 271 triliun rupiah. Seperti apa pula, selain itu, Uya Kuya pun juga setuju jika koruptor dimiskinkan dan undang-undang perampasan aset terhadap pelaku koruptor segera disahkan agar pelaku korupsi memiliki efek jera dan juga menjadi miskin. Selain mengapresiasi kinerja Kejaksaan Agung yang berhasil mengungkap kasus mega korupsi di PT Timah Tbk, lalu seperti apa pula aksi peduli Uya Kuya atas keberhasilannya menjemput TKW yang kesulitan untuk kembali ke Indonesia hingga menjelaskan proses dan perjuangannya dapat memulangkan TKW yang masih berada di Malaysia untuk pulang ke Indonesia. Dan bagaimana pula pesan Uya Kuya atas telah seringnya membantu TKW yang ingin pulang kembali ke Indonesia namun mengalami kesulitan. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kasus dugaan korupsi Timah yang melibatkan suami Sandra Dewi, Harvey Mois, menarik untuk Uya Kuya mengambil urung pendapatnya. Selaku calon anggota DPR yang sebentar lagi akan dilantik dan diambil sumpah jabatan, terlihat memberikan tanggapannya. Ya, secara tegas, Uya Kuya pun mengapresiasi pihak Kejaksaan Agung yang mampu untuk membongkar kasus dugaan korupsi Timah, di mana terjadi potensi kerugian negara sebesar 271 triliun rupiah. Selain itu, Uya Kuya pun juga setuju jika koruptor dimiskinkan dan undang-undang perampasan aset terhadap pelaku koruptor segera disahkan agar pelaku korupsi memiliki efek jera dan menjadi miskin. Percaya deh, korupsi pasti nggak akan pernah hilang. Apalagi korupsi sekarang, korupsi bisa berapa triliun-triliunan, gue nggak ngerti deh. Tapi gue salut sama pemerintahan Pak Jokowi ini, Kejaksaan bisa mengungkap korupsi yang menimbulkan potensi kerugian negara sampai 271 triliun. Artinya kan ini bener. Gila loh, nggak mungkin tadinya kesentuh bisa kesentuh. Ya, gue setuju ditindak seperti ini Kejaksaan, gue acung jempol nih. Ya undang-undang perampasan aset gue setuju banget, gue mau mendukung. Malah kita yang pertama kali inget gak yang kita ngobrolin sama ada Inang, kan kita ngomongin masalah itu supaya benar-benar terrealisasikan. Karena kalau korupsinya segitu banyaknya, akhirnya cuma diputusin harus bayar kembalikan cuma berapa, dia uangnya masih banyak. Iya, orang dihukumnya seberapa, dia masih pegang triliunan. Ya paling kalau penjara 3 tahun, miliaran. Iya, penjara 5 tahun, 3 tahun, paling ntar di diskon jadi 2 tahun atau 1 tahun setengah, tapi duitnya di sana masih banyak. Dan satu lagi, kayak kasus-kasus korupsi ini juga harus benar-benar ditelusuri TPPU-nya. Yes. Karena kalau korupsi doang, yang akan menjalani hukumannya hanya si koruptor. Tapi aliran duitnya kalau tidak dilanjutkan ke TPPU, tindak pidana pencucian uang, orang-orang yang ikut menikmatinya enak dong, keluarganya enak dong. Jadi gua harap kasus 271 triliun ini bisa dikembangkan ke kasus TPPU, sehingga aliran dananya juga ditelusuri.
menjerat dengan pasal pemberantasan korupsi, Uya Kuya pun juga meminta agar diterapkan juga pasal TPPU atau tindak pidana pencucian uang. Hal ini pun dikarenakan karena selama ini yang dijerat oleh aparat penegak hukum hanyalah pelaku koruptor. Namun jika turut digunakan pasal TPPU atau pencucian uang, maka keluarga terduga pelaku koruptor pun juga dapat dijerat hukum dan dimintai pertanggungjawabannya. Karena kan dalam TPPU itu ada 3 kategori kan. Pelaku pasif juga termasuk. Misal pelaku pasif gini nih, si A korupsi, terus dia nitipin duit di si B. Yang si B nggak ngerti apa-apa nih, dia jadi pelaku pasif. Nah itu TPPU bahayanya tuh. Apalagi yang aktif, yang benar-benar disimpan buat money laundry gitu kan. Kan ini udah ada di 271 triliun kan udah ada money laundry-nya kan? Iya, yang udah. si cewek. Iya kan? Itu sudah ada unsur money laundry-nya. Ya. Karena kan korupsi itu ujung-ujungnya money laundry. Ya. Uangnya gimana caranya dicuci supaya nanti jadi bersih, dibalikin, dia seolah-olah tuh uang bersih. Jadi menurut gua TPPU-nya harus dibikin. Dengan menggunakan pasal TPPU ini, maka pelaku pasif bisa dijerat hukum dan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi siapapun yang turut menikmati dari hasil uang korupsi dapat dimintai pertanggungjawabannya. Tapi kalau TPPU otomatis yang menikmatinya ya pasti akan kena. Siapapun yang ada hubungannya. Kan jangan lupa, dalam TPPU itu ada yang namanya pelaku pasif juga ada. Masih dalam kesempatan yang sama, Uya Kuya pun juga sangat senang jika ada kasus korupsi apapun itu, termasuk kasus korupsi timah yang diduga melibatkan suami Sandra Dewi. Mengingat hasil korupsi yang dipakai oleh koruptor tersebut adalah uang rakyat. Uya Kuya pun juga yakin bahwa korupsi yang terjadi dan sudah terungkap ini di bagian pertambangan bukan hanya terjadi di tambang timah saja, melainkan di pertambangan lainnya yang diduga pasti ada dugaan korupsinya. Maka dari itu, ketika korupsi tidak terjadi lagi di sektor pertambangan dan juga di sektor-sektor lainnya, untuk urusan pengawasannya pun harus semakin diperketat. Gue sih kalau ada korupsi-korupsi yang terungkap gue seneng. Karena uang masyarakat, uang rakyat yang diambil ya yang pelaku korupsinya harus ditindak lah. Gue yakin ini baru timah, tambang yang lain pasti banyak. Masih banyak. Kalau mau diungkap. Tambang-tambang ilegal ini kan masih banyak, masih ada nikel, batu bara, emas. Coba dong itu juga. Fungsi pengawasan, iup-iup, ya yang benar-benar penambang harus yang punya iup, izin usaha, izin pertambangan. Terus pengawasan juga bagi pertambangan-pertambangan di daerah-daerah, apalagi pedalaman-pedalaman, jangan lepas, pemerintah harus benar terjun langsung. Dan kali ini gue salut sama kejaksaan, justru gue pertanyakan KPK kemana aja nih. Justru malah KPK yang melempem, kejaksaan yang luar biasa. Lalu seperti apa pula aksi peduli Uya Kuya atas keberhasilannya menjemput TKW yang kesulitan untuk kembali ke Indonesia hingga menjelaskan proses dan perjuangannya untuk dapat memulangkan TKW yang masih berada di Malaysia untuk pulang ke Indonesia. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Jelang 3 juta subscribers, channel Intens Investigasi. Halo, saya Bangki Suwito. Jangan lupa nonton Intens Investigasi, tayang 5 kali sehari di YouTube. Jangan lupa like dan subscribe.
Kepedulian Uya Kuya yang senang dan mengapresiasi kerja keras Kejaksaan Agung, di mana bisa membongkar kasus dugaan korupsi timah yang melibatkan suami Sandra Dewi. Maka, aksi peduli Uya Kuya lainnya adalah keberhasilan dirinya dalam memulangkan beberapa tenaga kerja wanita asal Indonesia yang terlantar di negeri jiran Malaysia. Saat ditemui oleh para awak media, Uya Kuya pun menjelaskan bagaimana proses dan perjuangannya untuk dapat memulangkan TKW yang masih berada di Malaysia untuk pulang ke Indonesia. Saya bersama Pak Le-nya Ayu sama kakaknya Ayu. Ayu itu TKW PMI yang kita pulangin hari ini dari Malaysia. Kita ketemu bulan lalu terlunta-lunta di Malaysia karena dia udah yang biayain warga, yang ngasih makan juga warga. Sempat Ayu juga punya penyakit, dia suka kejang, jadi pernah ditemukan jalan sendiri di dalam kayak pembuangan gitu. Jadi ditemukan warga kayak gitu, sering begitu. Dan kita pulangkan hari ini, kita udah bayar dendanya, urus SPLP-nya, surat-suratnya, dan baru bisa pulang hari ini. Jadi pulang dari Malaysia tuh nggak semudah yang orang pikir. Jadi mesti diurusin dulu, bayar dendanya dan lain sebagainya, baru akhirnya hampir sebulan nih baru bisa kita pulangkan. Enggak, Ayu kita baru tahu sebulan lebih yang lalu waktu saya waktu 2 bulan lalu kan mulangin Lilis, TKI yang lumpuh gara-gara tabrak lari kan, kita udah pulangin ke Jember. Nah saya datang lagi dulu, ada TKI yang dari Sumatera Utara, dia koma karena tabrak lari juga, namanya Mas Hairul. Nah pas kita datang ke sana ada kabar tentang Ayu ini lah, kita datengin. Nah kita juga nggak sengaja untuk ketemu Ayu, nggak sengaja. Selain itu, Uya Kuya pun jelaskan mengapa ia tersentuh dan begitu mulia untuk menolong TKW yang bermasalah di Malaysia untuk dapat pulang kembali ke tanah air. Maka, seperti inilah momen di mana Uya Kuya yang berhasil memulangkan salah satu TKW asal Indonesia bernama Ayu. Hingga saudara kandung TKW itu pun menangis terharu ketika dapat bertemu kembali dengan saudara kandungnya yang bekerja jadi TKW 8 tahun lamanya di Malaysia dan sulit untuk pulang kembali ke Indonesia. Ini coba sini. Lihat ini ya. Berapa? Ya. Ingat, abangnya namanya siapa? Kalau ingat, bener ya? Kamu berapa saudara? Banyak ya. Senang kalau ketemu Ayu. Yang jelas karena udah lama gak ketemu, tiba-tiba ketemu kan terharu gitu Mas. Terharu, seneng, ya campur aduk lah. Ya, udah bisa nyampe Indonesia lagi. Udah lama di sana, kabar-kabaran cuma lewat HP doang. Ingat gak tahun berapa ke Malaysia dulu? Gak ingat. Dulu ke Malaysia sama siapa pertama kali? Gak tahu. Malah kalau kata kakaknya pertama ke Jakarta dulu ya. Dari kampung ke Jakarta, tau-taunya tiba-tiba dari Jakarta udah di Batam, habis itu ke Batam, ke Malaysia. Ingat gak? Kita banyak mendapatkan hambatan dari oknum-oknum tertentu yang mempersulit kita, tapi untung kita dibantu, ada Mas Muiz orang KBRI sama Mas Yosi orang KBRI yang bantu kita untuk mengurus denda ini. Dan hari ini juga Ayu pulang ikut rombongan yang dipulangkan sama KBRI. Cuman bedanya tiketnya saya yang bayar Ayu. Cuman mereka yang menemani rombongan, jadi ada di tempat orang KBRI. Jadi terima kasih juga ke KBRI yang udah bantu untuk mendampingi Ayu hari ini. Denda di Malaysia itu maksimum 3.000 ringgit waktu itu ya. 3.000 ringgit kita yang mulangin kemarin tuh rata-rata 3.000 ringgit sekitar 10,5 juta ya. 10 sampai 11 juta ya. Yang untuk maksimum. Nah, tapi Ayu ini beruntung nih. Ayu ini beruntung karena rate-nya ada pemutihan nih. Per bulan lalu ada pemutihan
hanya maksimum Rp500. Jadi Ayu ini dapat kemudahan. Walaupun kemarin ya untuk bayar comnya kan kita mesti ngantri. Terakhir sebelum Ayu ini kita pulangin Lilis yang di Jember itu kita masih bayarnya 11 juta. Perasaan saya sama keluarga, pertama bahagia, senang, terima kasih ke Pak Uya, Sama-sama, ke Pak. semuanya yang Iya. udah bantuin dari pihak sini sama sana juga. Terima kasih banyak semuanya. Lalu seperti apa pula pesan Uya Kuya karena seringnya membantu TKW yang ingin pulang kembali ke Indonesia namun mengalami kesulitan. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Jelang 3 juta subscribers, channel Intens Investigasi. Halo, saya King Saiful Jamil. Jangan lupa saksikan Intens dari Senin sampai Sabtu. Satu hari ada 5 kali tayang loh. Jangan lupa di subscribe ya. Hanya Intens Investigasi. Pemirsa, fokusnya Uya Kuya dalam membantu untuk memulangkan sejumlah TKI yang tersandung berbagai masalah di Malaysia memang sudah dilakukan sejak tahun 2023 lalu. Atas kemuliaan Uya Kuya dan sang istri Astrid, hingga kini Uya pun mendapatkan pengaduan-pengaduan dari para followersnya. Seperti mulai adanya kasus penyiksaan hingga tidak mendapatkan gaji selama bertahun-tahun. Dan masalah TKI ilegal tanpa adanya surat-surat resmi. Untuk itulah, Uya Kuya pun memberikan pesan kepada para tenaga kerja yang ingin kerja di luar negeri agar mengikuti prosedur yang jelas, agar tidak terdampak masalah ketika sesampainya di tempat mereka bekerja. Dan ini juga mungkin pelajaran buat semua juga beli ya. Karena Abli ini rekan saya yang di Malaysia tahu banget bahwa ribuan PMI dari Indonesia di Malaysia yang akhirnya bermasalah karena mereka masuk tanpa surat, dokumen legal lah, ya masuk sebagai turis akhirnya bekerja, akhirnya kesulitannya saat mereka pulang keluar udah nggak mungkin bisa keluar, karena kan ada namanya overstay, terus rata-rata kalau yang masuknya ilegal paspor ditahan ya, sama majikan atau sama agent, jadi mereka nggak punya paspor, dan ini banyak terjadi, dan ini mungkin jadi pelajaran buat semua kalau mau berangkat kerja di luar negeri harus dengan jalur yang resmi. Jalur resmi, ada surat-surat lengkap, nama PT agensi yang jelas, dan keluarga juga harus tahu semua, harus bersetuju. Jadi kita bisa ngontrol, tahu ada apa dan keberadaannya. Tapi kita tetap akan berusaha untuk bagaimana semampu kita, sebisa kita bantu teman-teman yang punya masalah. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Jelang 3 juta subscribers, channel Intens Investigasi.